Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku sekarang sudah di The Box. Seperti rencana hari ini tadi barusan dari Bude ya. Kita gowes ke sini. Nah, kita beneran gowes dan jadwal sekarang untuk persiapan BJ untuk apa ya? Istilahnya biar semakin yakin dengan posisi sepeda karena belakangan ini kurang lebih 2 hari 3 hari, kalau 2 hari. Pokoknya belakangan ini setelah di event 5500 itu saya merasakan kurang nyaman di sepeda saya. Jadi saya memutuskan untuk melakukan fitting ulang untuk saat ini. Dan sekarang saya posisinya ada di The Box teman-teman. Ini kemarin udah janjian sama Om Box. Terus kita langsung aja masuk sama mbaknya. Mbak langsung dibawa masuk ya? Apa di sini? Oke, jadi kita langsung masuk aja karena udah janjian dan sama si omnya yang bagian fitting juga. Nah, langsung aja teman-teman masuk. Di sini juga ada Vicky, nanti kita ketemu sama si Vicky. Udah lama dia. Oke, assalamualkum. Di atas tak? Iya. Oh iya, bersih. Wah, lantai 3. Berarti ini naik bawa sepeda ini? Iya. Oke, Mbak boleh videoin nggak Mbak? Nah, gimana susah payahnya bawa sepeda? Siap. Oke. Masih kita ini ya? Iya. Nanti selanjutnya kita duduk. Mbak, lantai 3. Iya. Banyak rooftop ya? Bukan, lantai 4 lah, rooftop. Iya. Belum mulai langsung Lurus. pemanasan. Di sini. Enggak, lurus. Lurus. Belok kanan. Biasa, Mbak. Belok kanan, Om. Di sini. Halo. Kevin. Maaf merepotkan. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Sudah dibantuin. Mantap. Jadi perjuangan sebelum sampai sini. Oke teman-teman. Nah, oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol mas. Nah, sebelum fitting kayak gini ngapain dulu mas biasanya? Biasanya sebelumnya kita kalibrasi dulu. Kalibrasi untuk nentuin panjang yang sesuai. Kita riset lagi lah ibaratnya. Kita riset setiap hari fitting itu di riset biar supaya pas dipakai tuh aman sesuai sama prosedurnya. Oh, berarti ini kan alat fitting ini barusan dipakai sama customer lain. Sama sebelumnya ya. Nah, berarti di riset dulu nih. Diukur dan terakhirnya ada hasilnya seperti itu, kalibrasi. Oh, itu kalibrasi. Lupa. Mas siapa namanya? Saya Tino. Mas Tino. Wih, mantap. Spesialis untuk fitting di sini. Iya, jadi kalau ada fittingan baru ke sini. Baru sini betul. Oke, siap. Nih back fitternya mantap. Nah, teman-teman, kalau untuk back fitting itu memang ada ilmunya sendiri, ya Om ya. Iya, betul. Seperti itu. Kalau di luar negeri bahkan apa ya, fisioterapi ya kalau mereka di sana itu. Ya, Fisioterapi itu apa ya? Dia fitting karena kan untuk biar intinya fitting kan untuk biar naik sepedanya tuh nggak ada cedera. Yang pertama nggak ada cedera. Yang kedua nyaman sampai tujuan, tidak ada masalah gitu sih. Oke. Jadi teman-teman, sepeda ini ya akan di copy paste ke alat ini dulu teman-teman. Nanti saksikan aja gimana prosesnya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama masnya ya. Dan ini posisi saya ada di bak LG. Oke teman-teman, ini diapain ini mas ceritanya? Ini ceritanya sekarang sepedanya mau kita copy. Boleh mas. Sorry ya. Nah. Tempelin. Iya.
Oke, ini sepedanya akan kita copy ukurannya, saddle height, terus reach-nya berapa, sama setback-nya berapa, dan nanti setelah ini di copy dipindahkan ke trainer yang di sini. Langsung dipindahkan ke sini. Pindah ke trainer sini. Agar supaya nanti atletnya atau sepedanya, customernya ngerasa ini sepedanya dia dengan ukuran yang sama seperti itu. Oke. Mantap. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman. Sepeda datang, diukur, pindah ke alat ini. Tuh guys, sangat detail. Catat dulu sama sih, mantap. Boleh berdiri nomor 2 lagi. Oke, berdiri nomor 2. Dari bawah lagi dulu, tekuk ke atas, tekuk, ya, tahan. Oke. Boleh sekarang nomor 3? Mana? Ini nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 itu boleh ke bawah gini aja, tapi nggak usah dipaksa, biasa aja. Apa tuh? Semaksimal aja. Wah, ini. Ya. Oke, tahan. Oke. Ya cukup. Oke. Selanjutnya kita ukur kaki Om ya. Oke. Boleh ngadep ke depan sini. Oke. Sebentar ya. Ini sebelumnya saya izin untuk nandai kakinya. Kakinya saya tandain. Ini saya cari titik metatarsal sama cari titik metatarsal. Metatarsal itu ada di bagian sendi di antara telapak kaki dan jari. Nah di sini nih. Nanti kita cari. Habis itu kita cari namanya center ankle. Center ankle tuh di tengah-tengah ini. Nanti itu berfungsinya untuk nanti kita ketahuan pas goes itu Om itu cenderungannya dorong ke dalam, dorong keluar atau nggak normal lurus. Nanti abis itu lihat pakai ini alat ini. Proses untuk adjustment clit, teman-teman. Nah, sekarang udah sesuai nih garisnya nih. Tadi sebelumnya kan ada di sini nih. Sekarang jadi agak di sini. Ini yang kanan udah selesai. Tuh, jangan lagi. Ini fittingan ini dari mana itunya? Ini di sini ada ukurannya nih Om. Ukuran tadi kan Om yang di kiri ini 174 nih contohnya. 174. Nah, ini kita masukin sesuai juga 174 dalam sini. Di balik sini Om. 107. 174 di sini.
Oke. Sesuai ukurannya. Baru di adjustment. Oke. Nah, ya teman-teman. Kalau misalkan transfer dari klip apa namanya MTB ke Rode sama aja sebenarnya. Sebenarnya kalau sama aja, tapi ukurannya aja berbeda karena yang penting angkanya sama nih, dari 172 sama-sama titik klip itu sama. Kan titik tengahnya. Tapi yang paling benar harus dibawa ke sini juga karena kan ini nanti ukuran yang mountain bike sama yang MTB ini sama yang road bike nanti berbeda segi bentuknya aja. Jadi kan titiknya, jadi kalau di sini kan titiknya kita jelas di tengah. Kalau MTB kan harus di sini, pokoknya di tengahnya sini. Ini setnya ada beda. Oke. Shimano look. Ini untuk yang klasik. Oh, Shimano klasik. Shimano klasik ada. Yang ini nggak ada ya? Apa namanya? Ini untuk sama juga Shimano yang tadi satu Shimano klasik, yang satu look klasik. Oh. Gitu, teman-teman. Ini di satunya ada, jadi nggak full lurus tapi ada minus 2. Ada masuk ini 2. Itu mungkin dari keterbiasaan akhirnya terbawa ya? Iya, itu bisa jadi sama, ya. Kadang kan kaki setiap orang beda gitu kan. Benar. Dari situ juga, dari situ ngaruh juga sih. Oke, boleh pakai kaos kaki, boleh. Oke, kita coba teman-teman. Jadi ini prosesnya teman-teman. Oh, dia modenya. Aku lupa gimana setupnya teman-teman, seriusan. Gara-gara kemarin tak riset. Setiap record dia langsung off kayak gini. Tuh teman-teman, complicated. Nah, kalau dilihat-lihat itu. Ini proses teman-teman, copy paste data setelah yang dianalisa. Jadi ini data analisa setelah ada proses-proses tadi kita goes terus analisa. Nah, hasilnya di copy paste ke sini teman-teman, adjustment. Nah, jangan sampai kalian setelah fitting malah nggak pernah goes, itu salah besar. Harus digoesin terus biar tahu nanti plus minusnya seperti apa. Ini nah ketika di bengkel itu kayak gini aja sih sebenarnya bisa ya, masukin aja kayak gitu. Iya. Oke teman-teman, ini adalah video dimana saya ambil setelah event Bentang Jawa. Kira-kira apa sih manfaatnya fitting yang saya lakukan setelah di event itu? Terus kira-kira apa yang perlu teman-teman garis bawahi dari fitting sepeda? Oke, yang pertama, manfaat dari fitting itu sendiri adalah agar teman-teman terhindar dari cedera. Alhamdulillah selama perjalanan di BJ tidak ada kendala yang berarti di tubuh ya teman-teman. Nggak ada kaki yang sakit dan sebagainya. Kesalahan fatal banget karena sepatu yang saya pakai adalah sepatu baru pada saat itu dengan menggunakan outsole yang karbon. Sepatu yang saya fitting di awal itu menggunakan sepatu Santik yang menggunakan outsole non karbon, dimana pada saat uji coba di sepatu itu saya nyaman sekali, dan karena pemakaian udah lama ya sepatu itu ya. Dan kesalahan saya adalah menggunakan sepatu baru itu saat turun event Bintang Jawa. Itu di awal-awal kaki terasa lumayan ngilu teman-teman. Bukan sakit tapi ngilu-ngilu kayak gitu. Dan di kilometer ke 203 sekitar
di atas ratusan kilo lah baru ketemu enaknya. Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan sepatu baru kemudian fitting langsung dipakai dihajar. Silahkan gunakan sepatu yang sudah terbiasa kalian gunakan, biar saat event ya kita mendapatkan performa yang maksimal. Oke, atau minimal sepatu baru nggak masalah, tapi teman-teman wajib cobain dulu, trial and error, agar mendapatkan settingan yang pas di klipnya. Kemudian di fitting itu kita akan bisa mendapatkan performa terbaik, teman-teman. Asalkan ya teman-teman sebelumnya sudah trial and error hasil fittingan. Karena apa? Tubuh kita tidak akan langsung match. Tubuh kita akan menyesuaikan diri dulu dengan hasil fittingan sepeda itu, teman-teman. Nggak langsung klop gitu, enggak. Tapi biasanya kalau orang untuk pertama kali fitting pasti akan mengalami proses penyesuaian diri lah. Yang biasanya saddlenya kurang tinggi, akhirnya ditinggi dikit, itu akan ada penyesuaian. Badan itu ada penyesuaian. Nah, teman-teman wajib uji coba itu. Manfaatkan 6 bulan setelah fitting untuk refitting ulang. Dimana jarak waktu tersebut kalian semuanya harus coba sepedanya semaksimal mungkin. Kalau misalkan mau endurance, ya cobain endurance dengan jarak yang di atas 100. Kemarin kalau saya hanya nyobain di atas 100, better ada menemukan menemukan kekurangan di saddle. Saya adjustment dikit banget, saya turunkan sedikit biar jauh lebih enak. Ternyata bener, itu ada manfaatnya. Nah, proses-proses itu yang setelah fitting teman-teman wajib lalui. Fitting, uji coba, trial and error. Kemudian kalau misalkan kurang A, B, C, D, silahkan datang ke tempat fitting kalian. Misalkan di debug, silahkan datang ke debug lagi untuk teman-teman refitting ulang ya. Penyesuaian biasanya akan ada penyesuaian sedikit-sedikit seperti itu, entah di stem, entah di tinggi saddle, atau adjustment di cleat atau pedal seperti itu. Kemudian yang teman-teman perlu garis bawahi adalah jangan melakukan fitting terlalu dekat dengan event. Itu yang saya lakukan, dan itu ya sangat kurang lah uji cobanya setelah melakukan fitting. Minimal teman-teman kalau misalkan mau fitting, apalagi kalian yang belum pernah fitting sama sekali, lakukan fitting itu minimal 1 bulan atau paling enak itu 2 bulan sebelum event lah. Karena apa? Biar ada spare waktu kalian nyobain hasil fittingan, kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi, obrolin dengan baik fitternya, kurang A, B, C, D, biar ada adjustment yang memberikan dampak ke tubuh kalian. Tentunya dengan adjuster tersebut harapannya adalah kita bisa mendapatkan performa yang terbaik. Manfaat selanjutnya adalah dengan bike fitting yang saya lakukan di ID Match, kebetulan saya kemarin di The Bugs Bike Bro, hasil fittingan kita tercatat di sistem. Kita diberikan printout data, di mana hasil tersebut bisa di copy paste di sepeda kita. Misalkan di rumah kita ada beberapa sepeda, entah road, entah MTB dan lain sebagainya, di mana hasil fittingan tadi itu bisa kita copy paste ke sepeda-sepeda yang ada di rumah, teman-teman. Ya, tinggal menyesuaikan aja. Misalkan fittingan kalian sepeda A balap ingin untuk endurance, terus sepeda B untuk race, ya pasti tentunya fittingannya akan berbeda, dan itu tidak akan bisa menggunakan hasil fittingan satu fittingan tadi. Tapi misalkan semua sepeda mau dijadikan sepeda endurance, ya sudah, hasil fittingan tadi bisa di copy paste kayak gitu. Tergantung tujuan sepeda kalian sih, intinya kayak gitu. Ya kira-kira seperti itu untuk manfaat kalau kita bike fitting ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan dan pengalaman yang saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya, dan bisa menjadi referensi sebelum teman-teman melakukan fitting. Untuk di The Bugs Bike Bro, fitting itu di harga fitting by ID Match ya,
itu di kisaran harga 2 jutaan teman-teman. Nah, dari angka tersebut kalian ada spare waktu 6 bulan untuk merefitting ya. Merefitting kalau misalkan setelah uji coba fittingan pertama tubuh kalian ada yang kurang nyaman di ABC-nya tadi posisinya, itu ada proses perbaikan. Karena kan memang butuh penyesuaian lagi seperti itu. Itu hasilnya top. Lakukan fitting minimal 1 atau 2 bulan paling baik sebelum event, itu jauh lebih jos. Kira-kira gitu aja untuk vlog fitting kali ini. Terima kasih Om Bugs, terima kasih The Bugs Bike and Brew ya teman-teman. Terus Mas Tino, terima kasih. Sama-sama. IG-mu apa Mas? Tino Dewa. Tino Dewa. Tino Dewa. Dia sering main di Bintaro. Tuh, atletnya The Bugs, guys. Jadi kalau ada event-event The Bugs, balapan ya ikut melu kok nggak ikut nggak? Belum. Wah, Om Bugs tolong diracuni turun di balap ya. Kan ada The Bugs. Ya wes, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, subscribe dan komen. Follow Instagram saya, follow Instagram The Bugs and Brew, Bike and Brew. Terus Mas Tino nanti saya kasih Instagramnya ya. Terima kasih banyak sudah support saya. Mohon doanya tanggal 13 jangan lupa ya, didoakan. Terus biar yang penting finish selamat sampai finish selamat sampai rumah. Terus yang penting konten jangan sampai telat. Pengen sekalian seneng. Soalnya netizen itu bakal paling seneng melihat orang tersiksa. Bayangin kan, itu tersiksa loh. Kita nggak bahagia di situ, tersiksa. Ya wes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.